Ya, halo pemirsa TVRI Sports. Senang sekali saya Erza Nabila dapat hadir kembali menjumpai Anda kali ini dalam Bincang Olahraga. Pemirsa, seperti biasa Bincang Olahraga hadir untuk membahas seputar isu-isu di dunia olahraga, dan pada kesempatan kali ini bertepatan dengan persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumatera Utara yang akan berlangsung bulan September 2024 nanti. Kita akan membahas terkait bagaimana sih persiapan dari penyelenggaraan tersebut dan juga bagaimana penerapan dari informasi dan teknologi atau IT pada perhelatan multi event olahraga paling akbar tingkat nasional. Sudah hadir bersama saya dua orang narasumber yang akan saya perkenalkan kepada Anda satu persatu. Di sebelah kiri saya adalah Bapak Iwan Kurniawan yang merupakan Kabid Pulata dari KONI Pusat. Halo Pak Iwan, kabar baik Pak? Selamat baik. Terima kasih Pak Iwan sudah hadir menyapa pemirsa TVRI Sport, dan juga tidak hanya Pak Iwan, hadir pula Bapak Sutedi yang merupakan wakil dari bidang Pulata KONI Pusat. Halo Pak Teddy. Selamat pagi Mbak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Terima Sehat. kasih juga sudah berkesempatan untuk menyapa pemirsa TVRI Sport. Kita akan membahas terkait bagaimana penerapan IT di dunia olahraga, khususnya bagi KONI sendiri, apalagi menuju pesta olahraga PON. Saat ini Bapak melihat seperti apa sih penerapan teknologi informasi dan juga manajemen data bagi dunia olahraga di Indonesia khususnya? Ya. Kalau manajemen data itu memang dibutuhkan ya, nggak cuma di olahraga. Di beberapa industri juga manajemen data itu penting sekali. Nah, di KONI Pusat ini selama ini manajemen data, khususnya data pelaku olahraga ya, atlet, pelatih itu tidak detail. Ada memang, tapi hanya sebatas nama, cabang olahraga, kemudian tanggal lahir. Prestasi lah ya. Tetapi manajemen data yang sesungguhnya adalah lebih dari itu sebenarnya. Jadi bagaimana kita melihat profiling atletnya itu sendiri, kemudian kapan dia mulai kapan dia mulai terjun di dunia olahraga, terus cabang olahraga apa yang dia minati ya, mulai dari umur 6 sampai senior ya, seperti itu. Jadi memang sekarang yang KONI lakukan adalah membuat base-nya dulu nih, big datanya dulu. Jadi pada saat saya dan Pak Teddy ini ditunjuk oleh Pak Marsiano Norman untuk mengepalai bidang TIK dan Pulata, terpintas di benak kami itu, yaitu tadi kami harus mendefinisikan dulu nih struktur datanya seperti apa. Misalkan untuk cabang olahraga itu seperti apa ya. Kemudian biasanya kan cabang olahraga antar cabang olahraga itu berbeda. Jadi mulai dari perlakuannya, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang ada di cabang olahraga itu sendiri seperti apa. Sehingga itu akan memudahkan kita nantinya pada saat kita membuat satu big data yang besar, seperti itu Mbak. Oke, jadi yang menariknya adalah pengumpulan data tidak hanya sekedar, biasanya kan kalau kita lihat di situs multi event gitu ya, SEA Games, Asian Games, bahkan Olimpiade, hanya mencakup bagaimana data atlet dari mulai tanggal lahir, lalu juga nomor apa yang dia ikuti, prestasi apa yang ia jalani, dan atau yang ia dapatkan. Dan untuk KONI sendiri jauh lebih dalam, berarti Pak akan membahas dari bagaimana awal mula dari atlet itu menekuni dunia olahraga. Kenapa sampai sejauh itu Pak? Baik, sebenarnya ada satu hal penting ya, karena pemerintah kan sekarang sudah mengeluarkan desain besar olahraga nasional di BUMN. Nah, kalau kita merujuk ke pemerintah yang sudah pemerintah cetuskan ya, dalam hal ini Perpres nomor 86 itu tentang DBON, ya tentunya KONI sebagai salah satu stakeholder olahraga dan memang perpanjangan tangan dari pemerintah, ya harus mendukung itu. Salah satu syarat untuk mendukung itu adalah bagaimana kita bisa menyiapkan atlet dari usia dini sampai dengan nanti di 2044 ya kalau nggak salah. Itu kan targetnya pemerintah di 2044 itu kan menjadi 5 besar Olimpik ya. Nah, bagaimana kita untuk mencapai itu? Kan kita harus punya data yang benar-benar akurat ya. Jadi kalau kita mengacu untuk 2044, berarti anak-anak yang usia dini dari sekarang itu sudah harus kita inventarisasi. Dan mulai dari cabang olahraga apa saja yang memang di DBON itu harus disiapkan ya, cabang-cabang unggulan mana saja, nah itu yang kita siapkan. Tetapi KONI Pusat sendiri ini menjadi satu langkah awal bersama dengan adanya DBON, ya kenapa tidak seluruh cabang olahraga dibuat seperti itu gitu. Kurang lebih seperti itu Mbak. Oke, nah sekarang saya mau ke Pak Teddy. Jadi mulai dari bukan atlet yang saat ini sudah berkompetisi, tapi mulai dari atlet usia dini. Dan sejauh ini apa saja yang sudah KONI Pusat melalui Pulata lakukan
proses-proses apa saja yang sudah dituntaskan dan masih berjalan? Ya, saat ini masalah yang ada di kita tentunya masalah pengumpulan data. Ya. Jadi di lapangan itu banyak sekali data tersebar, tapi masih berupa arsip-arsip Jadi yang... bikin sensus sendiri gitu Pak ceritanya? Ya, kira-kira seperti itu. Kita bikin sensus sendiri. Tapi untuk memancing kegiatan ini kita harus mulai dari yang prestasi dulu sebetulnya, ya. Karena yang prestasi ini kan yang sudah terlihat secara pencapaiannya gitu loh. Nah tentunya next dengan Pak Kabid kita sudah coba memetakan tadi seperti di awal disampaikan struktur apa nih yang harus kita siapkan agar nanti langkah-langkahnya menuju seperti visi misinya pemerintah tadi gitu. Ya kira-kira gitu yang kita siapkan sekarang. Dan saat ini kita sudah mencoba mengumpulkan hampir 40.000 atlet ya seluruh Indonesia yang prestasi gitu. Nah ini pun masih kita dalami lagi gitu. Bagaimana struktur ini agar lebih tertata lebih baik lagi. Karena di KONI ini kan menghandle hampir seluruh cabang olahraga. Iya. Gitu. Ada sekitar lebih dari 50 ya Pak ya? Lebih, ya hampir 78 dan sebagainya ya. Dan satu cabang olahraga aja untuk dihandle dengan cara ciri khasnya itu beda-beda gitu. Jadi bagaimana kita mengambil secara umum dulu nih yang bisa dihandle KONI. Karena nggak mungkin kita secara spesifik masuk ke dunia cabang olahraga satu persatu. Tapi kita ambil general dulu. Nah untuk mengetahui generalnya kita sedikit view dulu ya kegiatan masing-masing cabang olahraga, baru kita ambil general. Sisanya tentunya harapannya nanti kita bisa berkolaborasi lebih dalam lagi sama masing-masing cabang olahraga. Karena mereka yang tentunya yang lebih paham, yang lebih dalam lagi untuk mendetailkan kegiatan-kegiatan kita nanti. Kira-kira itu strategi kita nanti. Oke, jadi nggak cuma mengumpulkan data untuk PON semata, tapi ini jangka panjang berarti ya Pak ya jatuhnya. Dan pasti akan melibatkan cabang-cabang olahraga, nggak cuma PB-PB-nya aja, pasti akan turun ke Pengprov ataupun Pengkap, Pengkot, Pengcap seperti itu. Dan ini menjadi tantangan nggak sih Pak sebenarnya buat KONI dengan akan mengkolaborasikan elemen yang sangat banyak ke depannya? Ya pasti jadi tantangan tersendiri ya, karena mengingat Indonesia kan 38 provinsi sekarang ya dengan DBW. Kemudian dengan jarak yang begitu jauh, keterbatasan KONI pusat, pembiayaan dan sebagainya, itu menjadi hal yang tantangan tersendiri yang menurut kami itu cukup berat sebenarnya. Tapi dalam hal ini kami tidak berhenti di situ, kami bersama teman-teman ya khususnya dukungan dari ya nggak selain kami ya berdua, itu ada dukungan teman-teman juga dari pengurus-pengurus KONI yang memang ayolah kita buat sesuatu yang baru supaya semua bisa satu data, ya karena kita mengarah ke satu data seperti itu. Baik, nah setelah itu kita lakukan, maka apa sih ini sebenarnya supaya data tuh terupdate. Nah sebenarnya Mbak, jujur aja kalau kita kasih atlet form tertulis gitu, kita kirim ke mereka, silakan lengkapi data. Ya paling yang diisi apa aja gitu. Iya, nggak mau Mbak, rata-rata males nih kalau saya ngisi ini apa nih benefitnya buat saya. Nah berarti kan kita harus berinovasi seperti apa gitu. Nah akhirnya kami coba membuat satu sistem lah yang sama teman-teman. Ini awalnya dari sistem pertandingannya aja dulu. Ya kalau di PON itu ada namanya Simpon ya. Kalau ini kita lakukan ini Smakom, sistem manajemen kompetisi. Nah sistem manajemen kompetisi itu adalah pengembangan dari big data yang tadi saya uraikan dengan di awal tadi. Jadi sistem kompetisi ini bisa dipergunakan oleh setiap cabang olahraga ataupun KONI provinsi, KONI kabupaten kota. Supaya apa? Supaya mereka pada saat penyelenggaraan event tidak manual. Kelebihan kami, keuntungan kami dari KONI pusat, kami mendapatkan data itu sehingga kami bisa menganalisis lebih jauh. Nah, cuma memang kendalanya adalah sistem ini kan baru kami kembangkan di awal 2023. Sudah digunakan di perhelatan pada saat Pekan Olahraga Provinsi Jambi, kemudian Pekan Olahraga Wilayah Sumatera Utara di Riau, dan Pekan Olahraga Kota di Tangerang Selatan ya. Nah lumayan dari tadi yang Pak Teddy sampaikan kita sudah dapat 40.000 data itu dari situ. Nah ditambah lagi satu IMAK kalau nggak salah Indonesia Martial Art Games ya yang akhir tahun lalu juga dilaksanakan di 2 kabupaten. Jadi sudah diimplementasikan untuk kompetisi-kompetisi yang skalanya kecil dan PON nanti akan menjadi salah satu langkah atau gebrakan untuk bagaimana kita melihat pengumpulan data itu bermanfaat dan gak cuma pengumpulan data saja tapi kayaknya ada lagi ya Pak ya yang nanti akan kita bahas juga. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga.
Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Olahraga yang juga kita akan masih membahas terkait bagaimana digitalisasi diterapkan untuk dunia olahraga di Indonesia dan ternyata KONI Pusat sudah melakukan langkah yang sangat besar dengan melakukan pengumpulan data yang juga sudah dilakukan dari sejumlah event-event di tingkat wilayah dan Indonesia Martial Art Games salah satunya juga. Dan Pak, kan gak cuma pengumpulan data yang harus dilakukan sebagai salah satu bentuk digitalisasi, tapi juga pasti ada hal-hal lain yang memang perlu menjadi sorotan bagi KONI sendiri selain penerapan teknologi informasi itu sendiri. Nah ini bagaimana Pak untuk penerapan IT-IT lainnya terhadap olahraga melalui KONI? Jadi yang pertama adalah tupoksinya KONI dulu, Mbak. Kan KONI itu kan tugas pokok dan fungsinya adalah bagaimana membina atlet untuk menjadi yang nomor satu lah ya, baik di nasional maupun di internasional. Nah, hal-hal yang perlu dipahami bersama adalah bahwa saat ini terutama perhelatan PON ya, nggak cuma di PON sih sebenarnya, APOR, PROPOR, KOT. Kebanyakan atlet berpindah-pindah, Mbak. Dari provinsi lain, atlet ini kayaknya dari provinsi lain ke provinsi lainnya gitu. Nah ini kan menjadi sebenarnya kan kalau boleh jujur dibilang bahwa kalau perpindahan atlet itu memang secara instan atlet provinsi yang bersangkutan atau daerah yang menggunakan atlet itu pun terkerek ya prestasinya. Tetapi jauh di dalam itu adalah bagaimana pembinaan atlet itu sendiri di daerahnya masing-masing gitu. Nah kami mengapa ini harus digitalisasi salah satunya untuk mengontrol itu. Perpindahan atlet yang memang sangat marak ya pada saat event itu mau digelar dan nggak cuma marak Mbak, tapi bisa rusuh juga di situ. Iya, karena pengakuan atlet yang tiba-tiba berbeda ya, yang di satu didaftarkan KTP-nya udah ada tapi tiba-tiba ada di tempat lain dengan KTP. Sengketa lah jatuhnya seperti itu. Nah, itu yang coba kita kontrol dari situ. Nah terkait dengan yang lain kami tidak spesialisasi untuk tadi yang Pak Teddy sampaikan ke sport science-nya ya, tetapi kita menampung semua hasil sport science yang dilakukan oleh cabang olahraga maupun KONI-KONI provinsi ataupun KONI kabupaten kota. Silakan aja mereka melakukan sport science di daerahnya masing-masing. Nah hasil-hasil sport science itulah yang nanti dimasukkan ke database kita gitu, sehingga KONI pusat bisa menganalisis lebih jauh. Terutama pada saat ingin jelang perhelatan internasional ya, di mana nanti KONI pusat salah satunya yang menjadi narasumber ataupun stakeholder yang paling dibutuhkan. Atlet siapa aja yang akan dikirim gitu, performanya seperti apa gitu, seperti itu Mbak. Jadi akan membuat track record terbaca gitu ya Pak ya, dan memudahkan bagi semua insan olahraga lah yang membutuhkan data-data terkait satu atlet ataupun cabang olahraga itu sendiri. Dan ini kan akan gongnya kayaknya pembuktiannya ada di PON Aceh dan juga Sumatera Utara. Apa Pak? Kan juga ini baru diterapkan di tahun 2023. Berarti di tahun-tahun sebelumnya belum ada. Apa yang akhirnya akan membedakan dari PON Papua 2020 dengan PON Aceh Sumatera Utara 2024 nanti? Pak Teddy mungkin atau Pak Iwan? Pak Teddy aja deh. Nanti saya menambahkan. Pada dasarnya seperti yang disampaikan tadi bahwa kita mencoba mengambil data itu seakurat mungkin. Ya, karena itu akan mempengaruhi proses-proses berikutnya. Bagaimana kita menilai track record dari atlet tersebut itu. Yang dulu memang kita menggunakan sistem yang sudah terdigitalisasi, tapi masalah integrasinya yang mungkin belum tersosialisasi dengan baik. Jadi dulu khusus aja untuk PON-nya aja gitu untuk ya PON Pak saja ya? gitu. Kalau ini tidak, nanti kita ada namanya singkatannya itu BIOLA atau Big Data Olahraga. Ya, itu akan penampung untuk semua kegiatan event di Indonesia. Itu yang tadi disampaikan, kita ada nama sistem kompetisi. Nah, salah satunya ini PON sekarang ini. Jadi nanti semua aktivitas yang ada di PON nanti itu akan tersimpan di big datanya KONI. Ya, itu yang sangat membedakan antara PON sebelumnya gitu. Dan ini menjadi track record yang akan terus berlangsung dari PON ke PON gitu. KONI sendiri mempunyai program bukan cuma PON, jadi setingkat PON itu ada beberapa kegiatan yang masih direncanakan oleh KONI seperti Indonesia Martial Art Games, ada Beach Games ya. Itu akan kita coba
track recordnya akan kita simpan semua gitu. Itu satu hal. Di samping itu kita dapat arahkan juga bahwa untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi, bukan cuma masalah membina atlet, tapi juga bagaimana manajemen penyelenggaraannya harus lebih baik gitu loh. Sehingga kita mendapatkan tantangan dari pimpinan bahwa bagaimana penyelenggaraan kita agak up lah dari minimal setingkat ASEAN dalam penyelenggaraannya. Terutama kita karena di bidang Pulata IT ya coba kita grabs atau kesempatan itu ya. Nah, saat ini seperti disampaikan bahwa kita sekarang bekerja sama dengan salah satu tim yang biasa menghandle kegiatan TIK dari Korea dalam hal ini. Ya, namanya Kloid ya. Dulu mereka itu juga berpartisipasi dalam mendukung Asian Games dalam sistem TIK-nya. Nah, sekarang sudah bergabung sama KONI. Nah, itu salah satu yang membedakan sebelumnya gitu loh. Jadi itulah yang kita lakukan saat ini. Menggandeng langsung pihak asing untuk membantu dalam pengolahan data, pengumpulan data, atau penerapan digitalisasi ini menjadi hal yang menarik, apalagi sudah pernah terjun di Asian Games gitu ya. Ada Kloid dan kita mungkin nggak bisa juga bahas detail kerjasamanya seperti apa, tapi mungkin boleh Pak digambarkan hal-hal apa saja sih yang memang dilakukan oleh Kloid itu hingga dan tidak bisa dilakukan oleh pihak lokal gitu, oleh tenaga-tenaga IT dalam negeri. Ya, jadi yang memang yang menjadi spesifikasi dari teman-teman Korea ini, mereka menguasai teknologinya mulai dari time scoring ya, continuous resultnya. Jadi mereka membuat satu bridging system itu bisa langsung dari hasil timing scoring. Kalau misalkan kita di atletik misalkan ada 5 lines dia berlari, nah pada saat bersamaan itu bisa langsung live ya, baik itu ke broadcast maupun ke media lainnya. Website-nya juga bisa. Ya begitu. Jadi memang itu yang kami harapkan dan tentunya ini menjadi kendala sendiri ya di tahun ini ya, di perhelatan PON 2024 ini, di mana pihak tuan rumah juga terbatas anggarannya sehingga mungkin ini ada ya beberapa yang tidak berjalan dengan mulus ya, dalam arti bahwa kita maunya sih semua cabang olahraga bisa live ya di televisi ya, baik itu di TVRI maupun TV nasional lainnya. Tetapi tentu ini masih dalam pembahasan seperti apa gitu kan. Karena memang mereka yang punya kapasitas di situ. Seperti itu. Jadi kami belajar lah, kami dari Indonesia kita belajar apa sih sebenarnya kok mereka bisa sampai terpakai hampir di seluruh event internasional mereka. Bukan cuma Asia, Mbak. Iya, Olimpiade. Sudah sampai Olimpiade bahkan. Iya, bahkan seperti itu. Makanya kami beruntung sekali ya di KONI Pusat itu ya bisa bekerja sama dengan mereka lah. Wah, jadi ini gebrakan yang luar biasa dari KONI Pusat Kepengurusan sekarang dengan menggandeng pihak profesional begitu ya Pak ya, untuk benar-benar mengoptimalisasi dunia digital terhadap olahraga demi kemajuan olahraga Indonesia ke depannya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana karena Bincang Olahraga masih akan kembali hadir, masih membahas terkait bagaimana penerapan dunia digital di olahraga, jadi tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Olahraga, masih membahas terkait digitalisasi dunia olahraga bersama dengan perwakilan dari bidang Pulata KONI Pusat bersama dengan Pak Iwan Kurniawan selaku Kabid Pulata dan juga ada Pak Sutedi selaku Wakil Kepala Bidang Pulata KONI Pusat. Jadi tadi kita sudah banyak membahas terkait bagaimana dunia IT akhirnya diterapkan di olahraga khususnya di Indonesia. Dan gak cuma data-data atletnya saja, tapi juga sistem kompetisi dari masing-masing cabang olahraga juga menjadi salah satu yang nanti akan dikumpulkan datanya oleh KONI Pusat. Sistem kompetisi atau berarti kan dari semua cabang olahraga punya aturan yang berbeda-beda. Nah, akhirnya seperti apa Pak yang diterapkan atau yang akan dihadirkan oleh KONI sendiri untuk masyarakat dengan digitalisasi sistem kompetisi atau olahraga? Pak Teddy mungkin? Ya, pada dasarnya apa yang kita tampilkan ke masyarakat sebetulnya sama seperti perhelatan internasional lainnya ya. Umumnya yang kita tampilkan adalah berupa prestasi dari kontingen itu sendiri. Biasanya kita sebut sebagai medal tally atau pencapaian medali. Iya. Hanya saja di dalam internasional itu mereka lebih spesifik itu masuk mulai dari kontingen itu, kalau dia diklik nanti ya hasil medal tally itu
akan masuk kontingen dari mana, terus pencapaiannya apa, sampai ke atlet itu, pencapaian atlet itu. Betul. Jadi sampai profil atlet itu muncul gitu. Nah itu yang coba kita capai juga di sini. Dalam hal ini hasil usaha atlet itu bisa terlihat oleh publik gitu. Ya, bagaimana pencapaian mereka di dalam perhelatan tersebut. Itu yang salah satu yang kita lakukan di Pulata. Ya. Tapi kan PR-nya adalah real time, Pak. Yang Ya. akan menyulitkan adalah hasil aktual. Saat pertandingan berakhir bisa langsung diakses oleh masyarakat. Ini seperti apa untuk mengakali hal tersebut? Supaya nggak telat-telat banget lah, Pak. Sebetulnya untuk mencapai seperti itu butuh pembiayaan yang luar biasa, Mbak ya. Karena membutuhkan integrasi dari hulu ke hilir. Ya, mulai dari alat yang ada di venue tersebut, apalagi masuk ke dunia media sekarang ya, itu perlu ada template-template tertentu, mereka sebutnya CG lah ya, komputer grafik dan sebagainya. Itu biayanya cukup lumayan. Nah, kemarin kita baru diskusi juga secara teknis dengan teman-teman yang biasa di broadcast juga untuk menyikapi itu gitu. Ya ada langkah-langkah trik tentulah, Indonesia kan bisa aja cari akal lah kira-kira gitu. Walaupun kedepannya nanti kita coba gali lebih dalam lagi, memberikan informasi ini kepada stakeholder agar menyadari lah bahwa untuk mencapai prestasi pencapaian penyiaran ataupun penampilan ke masyarakat yang lebih baik, memang butuh pembiayaan tertentu yang memang nanti dampaknya ke dalam penyelenggaraan itu sendiri. Itu kira-kira yang kita lakukan nanti, Mas. Oke, wah kalau ngomongin pembiayaan udah panjang gitu ya, urusannya nggak lepas. Memang segala inovasi butuh dukungan yang benar-benar kuat dari berbagai pihak, dan sejauh ini berarti KONI masih mandiri nih, Pak? Masih mandiri, alhamdulillah ya, berkat bantuan teman-teman juga ya yang peduli akan olahraga. Karena jujur Mbak, kalau kita ada di organisasi KONI pusat, kalau tidak punya passion olahraga agak susah memang. Karena memang ini kepedulian kita juga, karena kita mencintai olahraga ya. Saya dari kecil olahraganya banyak Mbak, ganti-ganti. Mulai dari sepak bola, silat, basket, terakhir biliar ya. Akhirnya sekarang udah umur-umur 50-an gini. Mending ya, ngurus olahraga aja. Ngurus olahraga, sama paling kita olahraganya cuma jogging aja Mbak. Jogging sama renang lah, santai gitu. Seperti itu sih memang. Oke, jadi benar-benar butuh concern yang luar biasa dari pengurus, tekad yang kuat juga ya Pak ya, supaya memang apa yang diharapkan. Ini kan juga pasti jadi program kerja dari Pak Marsiano Norman di kepengurusan yang kedua ini, dan luar biasa. Kita akan segera melihat hasilnya pada PON Aceh Sumatera Utara yang akan berlangsung September nanti. Ini wah, kayak hajat besarnya nggak cuma buat tuan rumah aja gitu ya Pak ya, tapi juga bagi pengurus KONI pusat itu sendiri dari semua bidang untuk turut mensukseskan gelaran PON Aceh Sumatera Utara. Dan Pak, ini yang penting juga perlu dilakukan adalah bagaimana pemahaman dilakukan terhadap teman-teman, ya tadi Bapak bilang dari hulu ke hilir gitu. Karena nggak cuma top manajemennya aja yang perlu paham, tapi orang-orang sebagai pelakunya yang memang dia akan terjun langsung untuk bisa memahami sistem seperti itu. Sistem tersebut sudah diterapkan pada IMAK dan juga pada Pekan Olahraga Wilayah. Ini seperti apa tanggapan dari mereka yang memanfaatkan gitu? Apakah biasanya kalau orang Indonesia dikasih program baru suka respon pertamanya, aduh apa ini, pusing gitu. Ini seperti apa saat itu? Jadi kalau khususnya ada di Jambi dan Riau ya, karena mereka kan biasanya menggunakan itu dia cuma untuk akreditasi cuma pakai form biasa lah ya. Yeah. Mereka buat form biasa, kemudian pakai Microsoft aja udah keren banget, Microsoft Word, Excel. Keren banget pakai Excel ya. Nah begitu kita informasikan ke mereka, kita training dan kita jelaskan bahwa kepentingannya adalah luar biasa Mbak. Begitu mereka selesai, bahkan salah satu media di Jambi itu bilang bahwa baru kali ini katanya Porprov itu serasa PON katanya. Gitu. Padahal yang sebenarnya yang kami deliver adalah bagaimana tata kelola memanage satu event itu gitu loh. Jadi kalau kita bicara PON kan terintegrasi, tadi Pak Teddy bilang ya, ada beberapa dari hulu ke hilirnya. Nah, tetapi kalau yang Porprov, Porkot sama Porwil itu lebih sederhana lah dari PON. Tetapi pengelolaan manajemen eventnya ya ada di situ gitu. Ya bagaimana panitia itu melakukan akreditasi ya, kemudian bagaimana memberikan akses kepada kontingen untuk mendaftar, bagaimana dia sampai memprint ID card dan sebagainya. Tentunya juga zona akses yang di masing-masing perhelatan itu yang memang mereka sepakati bersama ya di antaranya. Seperti itu. Jadi respon sejauh ini positif gitu ya Pak ya. Dan yang menarik Mbak, kenapa tuh? Khususnya Riau ya, begitu dia kita kasih informasi tentang itu,
sekarang dia mengajukan anggaran sendiri ke pemerintah daerahnya untuk mendigitalisasi itu dan mengeluarkannya ke kami. Jadi kalau setiap provinsi sudah melakukan itu, kami lebih mudah gitu untuk integrasi datanya seperti itu. Jadi jatuhnya collecting menjadi tugas masing-masing Pemprov gitu ya, di pusat tinggal melakukan pengolahan data. Berarti sejauh ini responnya baik dan juga teman-teman sudah bisa memanfaatkannya dengan baik ya Pak ya. Karena sangat sayang kalau misalnya memang program dibuat sedemikian rupa tapi eksekusinya kurang gitu. Itu yang jatuhnya malah jadi mubazir gitu ya Pak ya. Berarti sejauh ini oke, dan PON nanti nggak sabar juga saya Pak nungguin PON rasa Olimpiade berarti. PON rasa Amin. Amin. Mudah-mudahan karena yang kerjanya langsung sudah berpengalaman untuk menyiapkan Olimpiade, dan kita akan segera lihat sekali lagi pemirsa pada Pekan Olahraga Aceh Sumatera Utara. Dan kalau buat atlet Pak, manfaatnya seperti apa sih? Karena kan mereka objeknya gitu ya. Dan tadi Bapak bilang atlet ngisi formulir aja kadang-kadang suka, duh benefitnya buat saya apa? Nah dengan hadirnya aplikasi atau sistem seperti ini bagaimana? Ya, jadi memang sistem itu kan nggak berdiri sendiri ya. Tadi kita sudah bicara biolanya udah kita buat. Kemudian sistem manajemen kompetisinya kita buat. Nah, kita juga sekarang sedang mendevelop satu sistem yang memang nanti akan segera di launching kalau sudah selesai semuanya Pak Teddy. Dan itu merupakan rapotnya atlet. Nah, jadi semua hasil yang mereka ikuti di setiap event yang menggunakan sistem kita, sistem KONI pusat yang terpusat gitu. Nah itu akan mendapat blast tentang semua. Jadi dia cukup download, kemudian setelah di-download dia bisa lihat, oh profiling saya seperti apa. Di kompetisi tersebut gitu ya. Iya, baik itu apa siaran langsungnya ataupun yang berkaitan dengan itu. Bahkan kita coba mendefine ini bagaimana atlet itu ada keanggotaannya secara nasional yang memang diakui oleh KONI pusat seperti itu Mbak. Tapi ini masih dalam development kita ya. Oke, jadi atlet bisa melihat review penampilan dia dalam satu klik aja gitu ya Pak, atau dalam satu lembar aja, yang sangat memudahkan merangkum bagaimana performa dia pada kompetisi tersebut. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga. Kami masih akan kembali usai jeda pariwara berikut. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami di Bincang Olahraga, masih bersama dengan Pak Iwan dan juga Pak Teddy dari bidang IT untuk KONI Pusat. Tadi kita bahas bagaimana manfaat hadirnya sistem digitalisasi terhadap dunia olahraga bagi itu masyarakat ataupun insan olahraga, juga bagi atlet itu sendiri. Ternyata memang benefitnya luar biasa dan butuh proses pasti ya Pak ya, yang tidak bisa kita elakkan. Bukan hal yang instan untuk membangun sebuah sistem data, apalagi untuk dunia olahraga di Indonesia yang wilayahnya ini luas banget gitu. Dan kalau membahas terkait sistem tersebut, bahkan KONI juga melibatkan pihak asing dari Kloid yang sudah berpengalaman dengan dunia olahraga, baik itu untuk level Asia di Asian Games, bahkan di tingkat dunia yaitu Olimpiade. Dan baru dimulai 2023. PON menjadi salah satu pijakan bagi KONI untuk melihat bagaimana sistem tersebut dibangun. Target dari KONI sendiri melihat sistem itu bisa benar-benar bekerja tuh kira-kira berapa lama sih Pak prosesnya? Sebenarnya kami punya roadmap ya sampai dengan 2000 pengurusan Pak Marsyanda Berhari itu sampai 2028 itu kita selain tadi sistem ini bisa digunakan di PON berikutnya. Targetnya adalah PON Nusa Tenggara ya berarti? Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat diharapkan itu lebih smooth dari yang ini. Karena ini kan kita pertama kali ya di 2 provinsi. Kemudian kita begitu dengan keterbatasan yang ada pada saat ini, itu kita mencoba meningkatkan level dari event itu sendiri melalui TIK-nya ya, teknologi informasi dan komunikasinya Mbak, seperti itu. Tapi targetnya memang di PON berikutnya sudah lebih smooth ya, lebih baik lah gitu. Oke, berarti 2028 yang diharapkan sudah bisa, karena udah ada gambarannya ya Pak ya, udah ada bayangannya dan ada hal-hal yang bisa dievaluasi juga nih dari penerapan pada PON Aceh dan juga Sumatera Utara ini. Lalu
penerapan di PON Aceh Sumut kan juga pasti melibatkan panitia daerah ya Pak ya. Ya. Pengurus besar PON dari Aceh dan juga Sumatera Utara. Sejauh ini bagaimana keterlibatan dari teman-teman Aceh dan juga Sumatera Utara? Apakah ya udah ini kan datanya buat KONI, silahkan KONI nanti langsung terjun aja langsung implementasikan, atau memang mereka juga ikut turun untuk menyiapkan sistem tersebut? Ya, sampai saat ini sih kita berkolaborasi ya. Artinya bahwa sebenarnya kan yang tahu infrastruktur di IT di daerah kan masing-masing Ya. daerah ya. Dalam hal ini kalau di di daerah itu biasanya Kominfonya ya, Dinas Kominfonya yang memang terlibat, dan kami memang sudah berkomunikasi dengan mereka. Nah, jadi pemetaannya adalah mereka harus terlibat. Oke. Ya, pertama terkait infrastruktur jaringannya dulu. Jadi kalau kita bicara IT PON itu kan banyak, nggak cuma aplikasi, tetapi infrastruktur jaringannya, kemudian Ini juga sampai hardware. kementerian-kementerian juga terlibat dong Pak? Iya, jadi memang seperti itu. Kalau perhelatan nasional memang harus terlibat, karena ini kan perhelatan nasional yang memang ditunggu-tunggu kan Iya. oleh seluruh provinsi yang ada. Memang ini perhelatan, gitu Mbak. Jadi memang yang harus mereka sampaikan ke kami berkolaborasi adalah pertama kita harus tahu juga mereka punya apa aja sih di daerahnya gitu kan. Jangan-jangan begitu high tech yang kita sampaikan mereka nggak support juga gitu. Mulai dari servernya, kemudian infrastruktur jaringan. Mbak bisa bayangkan nggak kalau di Sumatera Utara, di Toba misalkan, kita terapkan, ternyata kita nggak tahu di sana jaringannya seperti apa. Padahal misalkan di Toba itu ada yang live, ya, kemudian kebutuhan internet kita tinggi, kemudian di situ infrastrukturnya belum ada misalkan ya. Nah itu kan juga bermasalah. Jadinya yang tadi Mbak bilang diharapkan bahwa kecepatan data itu ya nggak akan terjadi Mbak. Jadi memang sampai saat ini alhamdulillah mereka berkolaborasi. Jadi mereka komunikasi dengan kami hanya sampaikan ke mereka bahwa kami punya big data olahraga, silakan kalian ini penetrasi penyediaan sistem TK-nya seperti apa, tapi bisa berkomunikasi dengan sistem yang ada di kita, seperti itu Mbak. Oke, tadi seperti singgung sistem jaringan itu daerah yang tahu gitu, dan ini berarti dari KONI pusat sendiri harus juga melakukan pemantauan terkait bagaimana lokasi atau venue di Aceh dan Sumatera Utara. Ini luas banget Pak, provinsi bisa dibilang dari Sabang sampai ujung Sumatera Utara akan disiapkan menjadi venue. Lalu dari KONI seperti apa untuk bisa minimalisasi hal-hal yang mungkin akan menghambat terwujudnya sistem yang diharapkan di Aceh dan juga Sumatera Utara? Pak Iwan gantian Pak Teddy gantian bentar. Ya, dalam hal ini kita tentunya berkolaborasi sama operator-operator telekomunikasi, Mbak ya. Oke. Dalam hal ini kita mulai dari, ya bisa disebutkan merek ya dalam hal ini, seperti Telkom yang dalam hal ini pasti sudah luar biasa ya mendukung kegiatan ini. Bahkan untuk kebijakan-kebijakan juga kita berkomunikasi dengan Kominfo Pusat ya, Kementerian Pusat. Ya. Bahkan untuk security kita juga berkolaborasi dengan Badan Sandi Negara juga gitu. Jadi ini karena perhelatan internasional nasional ya, kompleks gitu ya. Apalagi nanti ada acara pembukaan penutupan dihadiri oleh pejabat tinggi negara ya. Nah, tentunya kita butuh kolaborasi dengan semua pihak dalam ini. Wah, ini benar-benar hajat olahraga yang dinantikan bersama PON Aceh Sumatera Utara. Nggak cuma kesiapan dari eventnya aja, tapi yang patut kita nantikan dari sistemnya nih, saya nggak sabar nih Pak. Apalagi buat jurnalis, hadirnya sistem data tersebut akan sangat membantu untuk memudahkan kita memberikan informasi kepada masyarakat, dan September mudah-mudahan bisa lancar ya Pak ya. Amin. Karena amin. kayaknya tantangannya lumayan berat ya Pak ya. Lumayan berat. Nggak cuma bagaimana dari KONI berkolaborasi dengan cabang-cabang olahraga, tapi juga harus benar-benar melakukan koordinasi yang sangat baik bersama panitia besar dari Aceh dan juga Sumatera Utara. Ini kalau Bapak melihat kesiapan dari Aceh Sumatera Utara berkolaborasi pasti siap. Kesiapan dari mereka bagaimana sejauh ini? Sejauh ini ya mereka Karena kan udah tinggal kurang dari 2 bulan lah. mereka berusaha memaksimalkan kemampuan mereka, sumber daya mereka ya, khususnya mulai dari pembiayaan dan sebagainya, untuk memaksimalkan venue-venue yang sedang direnovasi maupun dibangun, termasuk infrastruktur jaringan ya. Jadi kalau kita bicara PON mungkin banyak hal yang memang patut bekerja sama ya di daerah itu sendiri. Misalkan dari penginapan atletnya, kemudian ya transportasinya, kemudian akses jalan, akses teknologi dan sebagainya. Jadi memang sekarang mereka sedang gencar-gencar, tentu kami juga membantu ya dari sisi KONI pusat untuk
mengawasi dan mengarahkan mereka bagaimana perhelatan ini hanya tinggal menghitung hari saja gitu ya, supaya mereka bisa memaksimalkan keadaan yang memang sudah mereka siapkan seperti itu. Oke, jangan sampai nanti venue siap jaringannya diabaikan gitu ya Pak. Ini sayang banget karena Koni sudah menyiapkan sedemikian rupa yang mudah-mudahan juga bisa dieksekusi dengan baik oleh PB PON dari Aceh Sumatera Utara. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Bincang Olahraga. Kami masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Yes, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Olahraga membahas terkait digitalisasi dunia olahraga di Indonesia. Dan sudah sangat banyak tadi obrolan yang kita bahas, baik itu bagaimana sistem digital diterapkan di olahraga dan juga bagaimana sistem digital akan diterapkan pada Pekan Olahraga Nasional Aceh dan juga Sumatera Utara. Tantangan jelas pasti akan dihadapi begitu ya Pak ya, tapi bukan menjadi hambatan dong pasti ya. Apa yang kira-kira yang lumayan nih agak butuh proses, tantangan-tantangan yang membutuhkan proses cukup lama untuk dituntaskan demi mewujudkan sistem digital itu bisa berlaku di Indonesia? Yang pasti yang tadi mulai dari OVR-nya ya, on venue result-nya. Karena Pak? on venue result. Oh, on venue result. Baru dengar saya nih OVR. Jadi kan masing-masing cabang olahraga itu kan mempunyai sistem sendiri, Mbak, sesuai dengan federasinya masing-masing. Dan ada beberapa cabang olahraga khususnya yang terukur seperti atletik, renang. Nah, itu kan mereka menggunakan sistem timing scoring namanya. Dan ada berbagai macam merek di sana kan yang digunakan. Nah, itu yang saat ini yang memang jadi tantangan terbesar buat kita ya. Karena sebenarnya kita mencoba gitu ya lokal, tapi rasanya agak susah karena memang harus ditera ya oleh pihak-pihak asing gitu ya, khususnya dari federasi itu sendiri, karena memang itu terkait dengan presisi atau tidaknya seorang atlet mencapai satu rekor tertentu. Karena pada saat kita tidak menggunakan yang sudah direkomendasikan oleh federasi internasional, maka tidak akan diakui itu. Jadi benar. Tantangan yang cukup besar di situ, dan di situ yang lumayan besar biayanya ya, terutama buat tuan rumah gitu. Dan itu juga saat ini juga ya memang ya kita paling tidak kita bisa membuat satu sistem untuk bridging itu aja sih. Gitu. Itu yang paling berat buat kami karena memang setiap time scoring yang memang berbeda merek itu kan tentunya juga beda juga bahasanya kan untuk bisa diintegrasikan dengan kami gitu, seperti itu. Tapi kan kalau butuh biaya pasti nggak lepas dari dukungan pemerintah nih. Pas sejauh ini oke nggak? Ya, secara teorinya Mbak ya kan ini kan perhelatan nasional dan kegiatan ini juga membutuhkan teknologi yang tidak kurang canggihnya ya. Tentu pembiayaan itu nggak mungkin dari pihak KONI mampu untuk menghandle itu semua gitu. Jadi harus dalam hal ini mungkin triggernya dari pemerintah sangat dibutuhkan sekali untuk kegiatan seperti ini. Gitu. Ya mudah-mudahan bisa tergerak gitu ya, karena ini akan sangat bermanfaat bagi dunia olahraga Indonesia ke depannya. Mungkin nggak akan dirasakan langsung gitu ya Pak, tapi secara jangka panjang pasti ada hasil positif yang bisa dituai dengan adanya sistem olahraga biola ini ya Pak ya, Big Data olahraga. Baik Pak, lalu harapan mungkin dari Pak Teddy selaku Wakil Kepala Bidang Pulata, juga Pak Iwan selaku Kepala Bidang Pulata dengan hadirnya sistem ini, dan juga dari insan olahraga nih terhadap sistem tersebut. Baik, harapan kami sebenarnya ingin membuktikan. Jadi kan selama ini kan kayaknya agak susah gitu bahwa kita mengakses atlet seperti apa sih data olahraga. Jadi kita udah ngalamin lah, udah bertahun-tahun kita kalau mau searching data olahraga tuh agak susah sekali gitu ya. Jadi memang ini tantangan tersendiri. Harapan kami adalah sistem ini bisa digunakan oleh semua stakeholder olahraga, khususnya anggota KONI, baik itu cabang olahraga maupun KONI-KONI provinsi maupun daerah. Dan tentunya apabila ini sudah berjalan sesuai dengan harapan kami yakin, aku yakin 100% pasti pemerintah bantu. Kenapa? Karena sudah ada yang bisa kita sajikan dari KONI pusat ke pemerintah bahwa ini loh ya hasil karya kami selama ini gitu. Itu paling tidak untuk pembiayaan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh pemerintah begitu Mbak. Oke, kalau dari Pak Teddy mungkin melengkapi harapan-harapan dari Pak Iwan. Ya, dari saya lebih teknis ya Mbak ya.
harapannya seluruh unsur pelaku olahraga dalam hal ini mungkin saat ini kita juga dalam teknologi agar di daerah-daerah juga mendukung kegiatan ini karena ini tanpa ada dukungan dari daerah juga nggak akan mungkin terwujud ini persoalan ini betul. ya. Dan tentunya dukungan dari semua pihak dalam bidang-bidang karena kan kita bidang pulata, tentu bidang-bidang yang lain harus juga ikut serta dalam hal ini gitu. Jadi kita semua harus bersatu untuk mendukung kegiatan ini. Oke, jadi nggak cuma dari bidang pulata atau pengumpulan dan pengolahan datanya aja, tapi benar-benar semua elemen, semua pihak sekali lagi, baik itu cabur di tingkat pusat ya Pak ya, PB atau PP, juga di tingkat provinsi, Pengprov, Pengcap, Pengkap, Pengkot, termasuk KONI juga ya Pak ya, KONI-KONI daerah. Semoga bisa dalam satu jalan ya Pak ya, karena kalau misalnya udah nggak sama pahamnya, akan susah biasanya ya Pak ya untuk bisa mewujudkan apa yang memang diinginkan di jajaran KONI pusat. Dan tadi target 2028 atau pada PON Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur bisa berjalan lebih lancar. Yang berarti prosesnya akan terus berjalan ya Pak, ini dilakukan terus, nggak cuma di PON Aceh Sumatera Utara ini. Mudah-mudahan juga teman-teman atlet nggak kaget dengan hadirnya sistem-sistem baru, sistem digital di dunia olahraga. Pokoknya KONI Pusat melakukan segala hal untuk terus mendukung prestasi atlet-atlet Indonesia ya Pak ya. Dan sekali lagi Pak, saya butuh sedikit himbauan juga mungkin buat insan olahraga dengan hadir sistem olahraga seperti ini langsung dari Kabid Pulatanya. Iya. Buat rekan-rekan anggota KONI Pusat, baik dari cabang olahraga, pengurus cabang olahraga, maupun pengurus KONI provinsi, KONI kabupaten kota, silahkan buat yang ingin mengadakan event, khususnya di masing-masing wilayah, datang ke kami akan bantu semaksimal mungkin. Oke, pokoknya jangan bergerak sendiri, tapi kita harus sama-sama berkolaborasi demi mewujudkan sistem yang idaman dan juga ideal. Oke, terima kasih Pak Iwan atas waktunya, terima kasih Pak Teddy atas waktunya, sehat selalu ya Pak ya. Semoga lancar, semoga data-datanya nggak semeraut ya Pak ya. Dan bisa kita akses dengan mudah oleh masyarakat terkait bagaimana dunia olahraga Indonesia. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Erza Nabila pamit undur diri. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Bincang Olahraga. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan, juga untuk selalu berolahraga. Sampai jumpa.